Biasanya aku ngasih tahu sinopsis dulu, ntar paling langsung ke ini aja, langsung ke kayak bahas filmnya terus jelek bagusnya filmnya gitu. Paling gitu. Ya udah, coba. Jadi ya Belle secara sinopsis garis besarnya adalah Suzu yang orang tua ibunya meninggal karena harus nolongin anak kecil di sungai, akhirnya dia menutup diri sama dunia luar. Nah, si Belle ini bercerita tentang dunia virtual namanya You, di mana orang-orang bisa menjadi diri mereka yang lain di internet. Kalau di kitanya mungkin sekarang metaverse ya, walau metaverse-nya belum ada, jadi. tapi bentuk-bentukannya mau ke sana. Si sutradara filmnya ini tuh yang udah bikin apa tuh anime yang kamu suka, yang serigala-serigala Wolf Children, sama dia juga bikin dulu Digimon. Jadi secara visual sebenarnya identik banget. Dia suka kalau bikin movie tuh yang karakternya pakai flat tapi backgroundnya bagus-bagus gitu. Plus di sini ditambah sama 3D sih ya, karena dunia virtualnya divisualin pakai 3D. Konfliknya itu mulai pas akhirnya Suzu punya alter ego gitu kali ya, tapi di internet. Iya, avatar dia di internet. Yang dia kasih nama Belle ini jadi populer gitu kan. Jadi populer karena viral gitu lah ya. Viral karena akhirnya Suzu bisa nyanyi walaupun masih di internet. Jadi dia kayak bisa nutupin traumanya itu kalau di internet gitu. Karena kan pakai avatar juga kan. Jadi kayak dissociate dirinya sendiri dari dunia nyata gitu lah ya. Jadinya dia bisa nyanyi lagi. Terus dia jadi viral. Terus akhirnya pas akhirnya dia bikin konser. Nah di konser itu dia ketemu sama avatar lain yang namanya Dragon. Jadi si Dragon ini adalah dia tuh kayak kriminalnya dunia virtual di film ini gitu. Dia tuh dicari-cari sama ada satu kelompok namanya Justice yang menangani kejahatan-kejahatan di dunia virtual. Gitu sampai akhirnya Belle dan teman-temannya ini mau berusaha mencari tahu identitas asli dari Dragon ini siapa. Tapi kan dia juga ada konflik di dunia nyatanya juga kan. Iya, ada konflik lainnya. Sama childhood friend-nya itu. Iya, jadi sebenarnya filmnya ini fokus utama atau konfliknya tuh lumayan banyak sih ya. Maksudnya di film ini tuh konfliknya tuh lumayan bercabang gitu loh. Pokoknya si Suzu itu kan punya dua konflik kan, konflik di dunia nyata sama dia sama teman-temannya, sama konfliknya dia di virtual, dia sama Dragon gitu loh, Belle sama Dragon. Nah konflik di dunia nyata ini itu konfliknya dia sama ayahnya, karena kan mereka jadi apa sih namanya renggang karena kan ibunya semenjak ibunya meninggal dia jadi menutup diri gitu kan, dan jadi nggak pernah ngomong lagi sama ayahnya. Sama hubungan dia sama childhood friend-nya kan si Shinobu. Karena kan dia jadi renggang juga karena dia merasa nggak apa sih itu, dia merasa self confident itu low banget gitu loh. Dia merasa kayak nggak worth, low esteem issue gitu lah ya. Jadi nggak pede anaknya. Dia merasa nggak worth untuk jadi temennya Shinobu lagi gitu kan. Rasanya dia tuh kayak yang nggak pantas aja lah ya jadi temennya Shinobu gitu. Meskipun dia suka sama Shinobu, tapi kayak dia pikir Shinobu tuh lebih baik sama orang lain yang lebih bagus dari dia gitu lah. Dan sama, ini sih film ini tuh kayak mau ngangkat isu yang sekarang juga rame di internet gitu. Maksudnya kan dunia internet tadinya itu kan jadi kayak pelarian orang-orang misalnya. Tapi ternyata di dunia internet pun tetap banyak orang-orang yang sifatnya negatif ke kita. Jadi kayak tadinya internet pengen seolah-olah menjadi pelarian kita dari dunia nyata, padahal pas kita masuk ke internet sama aja. Di situ banyak orang yang hate comment, banyak orang yang suka ngerendahin, banyak orang yang pokoknya yang ngasih masukan-masukan negatif gitu loh. Aku juga kayak ngelihat dari apa sih itu namanya situasi
konfliknya Belle sama Dragonnya itu yang di dunia virtual itu ya, di U-World-nya itu tuh kayak mencerminkan posisinya dia di dunia nyatanya gitu loh. Jadi dia sama Shinobu gitu. Jadi kan Shinobu itu kan selalu berusaha banget buat reach out ke dia kan. Iya. Selalu kayak nanya apakah dia punya masalah gitu kan. Kayak kalau misalkan dia ada masalah, Shinobu selalu pengen dengerin, tapi Belle-nya kan selalu kabur kan. Iya. Dan jadi itu kayak menurut aku nge-alter apa posisinya yang mereka ada itu kayak ya? ironis gitu. Jadi Belle itu berusaha buat bikin lagu untuk seseorang yang menutup dirinya karena dia pengen reach out ke dia, padahal di dunia nyata dia melakukan hal sama gitu. Dia ngelakuin hal yang sama kayak dia, sama-sama kabur dari orang-orang yang peduli sama dia. Jadi kayak lagu itu tuh untuk dua-duanya, untuk mereka berdua gitu. Iya. Jadi walaupun Belle yang nyanyiin lagu itu untuk Dragon, tapi biar dia mau terbuka, dia punya masalah itu, apa? Dia sendiri tuh relate sama lagu tersebut juga. Dia sendiri juga punya problem yang sama kayak Dragon gitu. Kayak aku ngeliatnya kayak gitu. Cuma kalau secara pembabakan ya, film biasanya dibagi 3 babak gitu lah. Aku agak kurang di babak 2 malah, di tengah-tengah film. Nggak ada konfliknya gitu ya? Kayak aku bingung filmnya mau dikemana. Ngerti nggak kayak banyak banget adegan yang cepet-cepet dipotong gitu loh. Iya. Kayak pas dia misalnya yang ada konflik sama cewek yang cantik si Luka ya, yang di sekolahnya dikira orang-orang Suzu ini suka sama Shinobu, terus jadi akhirnya kan Suzu kan emang suka sama Shinobu. Iya, cuma maksudnya kan dia belum pernah ngomong. Orang-orang tuh kayak nggak suka gitu kalau dia deket sama Shinobu walaupun mereka dulunya teman kecil gitu kan. Tapi orang bikin gosip banyak. Itu konfliknya tuh cepet banget selesainya aja, bukan pakai adegan, diselesainya pakai ilustrasi catur Jepang gitu. Iya, itu aku nggak ngerti sih kalau gitu. Kayak dia makanya di ilustrasi catur Jepang, kayak teman-teman sekolahnya tuh rame di internet ngomong dia nggak cocok lah, terus pada marah kok Suzu bisa deket Shinobu, tapi konfliknya juga diselesaikan di catur Jepang ilustrasi itu kayak enggak kok, aku nggak ngelakuin ini, selesai. Aku sama dia cuma temen, selesai gitu. Abis itu ganti dia udah di rumah sahabat dia untuk konflik selanjutnya dia sama Dragon di internet. Karena kalau diperhatiin ya, dia tuh banyak banget adegan sekolah, tapi potongnya juga cepet-cepet. Kayak dia duduk terus ganti langsung pulang sekolah. Dia duduk di ininya dia ngeliat HP langsung pulang lagi. Jadi kayak nggak dikasih lihat itunya. Cepet banget di bagian tengah tuh konfliknya kalian lumayan banyak yang mau dikasih tahu. Ada tentang salah paham yang saling suka antara dia antara Suzu, Luka sama Shinobu sama temannya Shinobu yang cowok satu lagi gitu kan. Itu kan berempat kisah cintanya kan muter di situ. Tapi eksekusinya kayak kurang lancar gitu. Banyak banget yang dipotong-potong. Itu sih. Jadi agak kurang di babak dulu. Ya sama aku bingungnya adalah kan filmnya kayaknya pace-nya emang dibikin lamban gitu. Iya. Tapi yang bagian 2-nya ini nih kayak ngerubah alurnya jadi cepet. Iya. Tapi balik lagi ke lamban pas di stasiun itu loh. Yang akhirnya dia ngobrol sama Luka, itu jadi lamban banget kan. Itu aku juga jadi tiba-tiba pace-nya terus tadi tuh aku juga kayak yang ini sih mikir kalau misalkan ya kenapa mereka nggak ngambil space yang di bagian stasiunnya itu aja, yang sama Luka sama temennya itu kan sama Shinobu yang mereka confession apa-apa lagi gitu, itu kayak dipindahin ke tengah gitu, dikit supaya aja gitu. Bisa agak lebih di alurnya tuh. Aku nangkep di bagian stasiun tuh emang pengen dibikin awkward gitu kan. Iya, ngerti. Tapi itu bener-bener masalahnya emang jomplang sama scene sebelumnya yang udah patah-patah gitu loh. Jadi patah langsung lama. Lumayan mereka lama. Pengen awkward dan ngejoke. Kayak I think like itu ngerti sih itu joke gitu kan, like, kayak bikin orang ketawa gitu ya. Tapi yaudah gitu aja. Dari kelebihan dulu. Kalau kelebihan yang kalau kelebihannya suka? Sih aku suka message-nya sama apa ya? Sama musik. Iya, musiknya udah pasti. Musiknya udah pasti gila sih. Karakterization ya paling. Kayak karakterization dari pas di
kasih tahu kalau identitasnya Beast itu apa, identitasnya yang Dragon atau Beast itu tuh ini ternyata ya, siapa itu identitas aslinya Dragon. Itu juga favorit. Bagus. Tadinya aku sempat ngira kalau ceritanya bakal romance. Iya. Ternyata bukan pas romance. Dibawa ke arah situ, itu langsung itu pilihan yang tepat sih untuk film kayak gini ya. Iya. Karena romansnya udah ada di dunia. Udah ada. Tadinya aku kira bakal kayak dia bingung harus antara pilih nih, Shinobu atau yang Dragon ini kan. Ternyata dibawanya ke arah yang lain itu bagus banget sih. Dan aku suka, aku kayaknya ini scene paling impactful, padahal nggak biasa aja sih, kayak bener-bener bekas banget. Itu adalah adegan pas dia lagi nyanyi pakai badannya dia yang asli, terus pas dia nyanyi dia flashback ke ibunya yang mau nolongin anak kecilnya itu. Kata ibunya kan kalau aku tidak bertindak, kalau aku nggak nolongin itu anak kecilnya akan mati. Kayaknya tuh dia di saat itu dia tuh punya pikiran yang sama-sama ibunya gitu. Kalau aku nggak bertindak anak kecil ini bakal mati kayak gitu. Jadi emang akhirnya dia nyadar kenapa ibunya ngelakuin hal yang gitu. Ya kan dia bertanya-tanya kan. Iya, kenapa? Di awal film juga dia kan bertanya kenapa ibunya mau milih anak kecil nggak dikenal, namanya aja nggak tahu, dibandingkan aku untuk hidup bareng sama anaknya gitu. Kenapa harus ngorbanin nyawa? Aku jadi sendirian kayak gitu. Kenapa kamu melakukan hal itu untuk anak kecil ini? Tapi jadinya kejawab. Jadinya itu kayak closing chapter buat dia dengan ibunya juga gitu. Akhirnya dia bisa merelakan tindakan ibunya yang kayak gitu, dan bisa melihat kayak ternyata apa yang dilakukan sama ibuku tuh adalah hal yang benar gitu. Apalagi visualnya tuh itu merinding aku pas nonton. Keren banget, ngasih ngeliat dunia virtual yang ada ikan pausnya itu keren banget sih. Terus orang-orang pada ngidupin lampu kuning, jadi kayak konser gitu. Wah, parah. Itu sih yang paling bagus sih. Sama ya kak, ini sih emang tema secara filmnya kalau ternyata ini kan diadaptasi dari Beauty and the Beast kan. Jadi kayak aku udah ngira banget kalau ini bakal romance gitu. Karena kan ternyata bukan romance. Beauty and the Beast kan basically kayak siapa yang harus mencintai Beast apa adanya gitu kan. Tapi ternyata nggak dibawa ke situ gitu. Lebih ke arah melihat aja siapa di balik avatar ini sih. Emang kalau orang Jepang kalau bikin animasi, kalau dapat kayak terinspirasi dari apa tuh nggak plok gitu loh. Pasti dirubah-rubah dikit gitu. Ini udahlah premisnya bagus gitu, Beauty and the Beast di dunia modern, dunia virtual, tapi ternyata pun dirubah lagi kalau ternyata The Beast-nya bukan orang yang mau dia cintai secara romance gitu ya. Kalau kekurangan itu sih aku nggak suka. Aku juga kurang suka. Kenapa sih endingnya? Apalagi ini, aku tuh agak bingung ya di bagian mereka mau nolong si Dragon yang ternyata anak kecil ini kan. Mau nolong dari kekerasan orang tuanya, tapi cara nyari, aku kiranya tadi mau di-doxing, tapi doxingnya cuma berhenti nyampe di gedung, terus ngomong oh ini di Tokyo nih. Habis itu si cewek pergi gitu aja, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Tadinya aku oke, mereka ngedoxing dari video foto bisa tahu alamat persisnya. Itu kayak tapi udah itu aja ternyata nggak ketemu alamat persisnya. Jadi kayak cuma dapat Tokyo, terus pergi deh ke daerah dekat Tokyo gitu. Apakah pembuat film ini tidak tahu cara mendox yang benar? Tidak tahu sih. Cuma maksudnya kalaupun adegan doxingnya kurang kuat, kayaknya bisa diganti ke IP address aja, karena temennya jenius komputer itu kan hal yang lumrah gitu. Jadi emang agak aneh di situ sih. Walaupun kayaknya mungkin sengaja digituin karena fokus utama ceritanya bukan ke situ kan. Cuma tetap jadinya tuh ada yang ganjal. Plus aku bingung ini sih kayak yang pas dia nolong bapaknya, walaupun itu ini banget ya, emosional banget, tapi gimana? Yang bapaknya mau mukul. Nanti di situ aku justru di situ yang nggak suka. Iya, makanya aku nggak ngerti kenapa. Apa sih bapaknya nggak jelas banget? Kenapa sih mukul aja gitu? Aku malah lebih pengen kalau dia pukul gitu, terus dia kayak kaget kan kalau ternyata dia mukul orang lain. Itu kan anaknya. Terus dia kayak panik. Tapi paniknya bukan seperti itu gitu, tapi kayak panik, aduh gue pukul anak orang kayak gitu loh. Terus langsung mungkin pas dia udah nyakar mukanya Suzu itu baru
baru panik gitu kan, karena berdarahnya udah jatuh banget gitu. Cuma aku tetap kayak apa yang bikin dia berhenti, karena sebelumnya kan digambarin dia abusive banget kan. Abusive, dia tahu dia mukul anaknya nyampe luka-luka gitu. Terus pas ngelihat Suzu berdarah di pipinya, dia jadi kayak ketakutan gitu. Itu aku kurang enak aja. Aku nggak ngertinya kenapa dia seolah-olah takut sama Suzunya, bukan takut dia ketahuan kalau dia itu mukul orang, anak orang gitu loh. Kan kalau logikanya itu, misalkan dia mukul atau dia kayak nyakar atau apalah ya, jadi berdarah, jadi luka gitu kan. Terus kan pasti logikanya ini bukan anak gue, berarti gue bisa bisu gitu kan. Bukannya dia yang takut sama Suzunya gitu loh. Dia takut sama ini anak orang lain gitu. Kayak ngasih liatnya takut sama Suzunya. Takut sama Suzunya. Jadi kayak pas di filmnya tuh kayak seolah-olah pas dia ngeliat Suzu, dia tuh kayak yang tiba-tiba ketakutan gitu. Karena dia sangat pemberani atau apa, aku nggak ngerti sih. Cuma sih. Kayak harusnya kan dia bukan takut sama bocahnya, Suzunya, dia takut sama maunya dong. Iya, impact dari dia mukul orang lain. Iya, kan impactnya dia mukul anak orang lain kan, kayak gitu loh. Tapi anggaplah dia emang udah nyadar setelah bikin Suzu berdarah gitu. Itu pun aku tetap kayak ada yang kurang aja sih. Aku tiba-tiba berhenti dan dia ngelupain semua abusive dia sebelumnya gitu kan, jadi kayak aku rasa itu kurang impactful untuk bikin orang abusive jadi berhenti gitu. Nggak, aku mikirnya mungkin merekanya tetap manggil kayak polisi atau apa kayak gitu endingnya buat kayak like do something about keluarga itu gitu loh. Tapi itu hanya aku untuk kayak nge-reassure myself gitu. Maksudnya itu kan nggak digambarin di filmnya, nggak bisa mendekan-dekan ke sana kalau emang nggak dibikin. Daripada mereka ngasih lihat si ibu-ibunya itu ketawa terus kayak ayo kita karaoke nanti bareng-bareng gitu kan, kayak kasih lihat aja terusnya nanti ibu-ibunya itu akhirnya ngehubungin terus ngasih lihat footage. Ngasih lihat footage kan mereka punya footage udah gitu kan. Kan katanya kan polisinya nggak bisa bertindak dalam waktu 48 kan setelah dia udah nolongin dua anak itu kan ya udah bisa kan, harusnya kan bisa gitu. Terus harusnya kan dikasih lihat mereka semua tuh, apalagi yang ibu-ibunya itu kayak nelpon polisi terus kasih lihat footage-nya dikirim, terus habis itu bapaknya diituin gitu loh. Kayak nggak digambar itulah ya, harusnya dikasih lihat begitulah ya, kayak conclusion kan. Kayak rasanya ibu-ibu mau pergi karaoke bukan conclusion yang bagus untuk. Tapi selain itu ada lagi enggak. Lepas dari itu semua, poin yang mau dibawa filmnya bagus. Karakterisasinya bagus. Tiap karakternya bagus gitu. Terus musik sama scoringnya juga, aduh itu nggak usah ditanya lagi, udah bagus banget musiknya. Animasinya juga emang bagus. Aku suka aja sih ngeliat yang flat color gitu di karakternya, tapi backgroundnya tuh bisa yang orgasm banget, manjain mata gitu. Sama 3D animation yang sebagian di world itu juga betul. Keren. Sebenarnya conclusion yang bagian yang pas dia lagi nyanyi itu udah bagus banget. Udah kayak puncak banget. Kayak rasanya tuh mereka tuh bisa tahu bikin conclusion yang bagus. Aku yakin banget mereka tuh bisa gitu loh nutup. Kayak Lost Children aja juga bagus kan. Kalau mau berpikir positifnya ya emang mereka nggak fokus ke arah sana gitu, kayak mau ngasih tahu aja bahwa poin utamanya tuh yang tentang orang tua anak gitu. Itu kan masalah dia sama trauma ibunya, dia sama bapaknya. Terus si Dragon ternyata anak kecil yang orang tuanya abusive gitu. Jadi kayak mau ngasih tahu itu sama ya tentang bahayanya internet ada positifnya tapi ada negatifnya juga gitu. Jadi kayaknya mungkin bagian airnya nggak terlalu kebungkus dengan rapi gitu. Oke, langsung ini aja, nilai aja. Kamu kalau 1 nyampe 10 berapa? Aku bingung pengen ngasih 8,5 apa 9. Ya 8,5 deh. 8,5 lumayan gede juga itu. Karena bagus tapi kayak
nitpick aja sih, ada beberapa hal yang itu tuh hal-hal yang itu sebenarnya gak gede, kayak kalau nggak terlalu dipikirin nggak akan not going to think about it. Emang yang kurang-kurangnya sebenarnya nggak terlalu harus dipikirin sih. Jadi 8,5 lah ya. Aku 8 karena secara poin filmnya bagus, musiknya bagus banget. Cuma aku agak bermasalah di tengah-tengah film aja, di babak kedua itu. Iya, itu terlalu potong-potong. Jadi aku kasih 8. Kamu 8,5. Iya. Karena aku bias sama tipe-tipe drama yang mengandung unsur-unsur family gitu-gitu. Tapi bagusnya ini karena film ternyata bukan romance sih. Aku seneng banget ngeliat dikasih tahu ini bukan romance, bukan hanya romance gitu. Aku puas banget. Malah romance itu kayak di belakang banget gitu. Second layer lah. Ya udah. Jadi atau review untuk Belle. Mungkin kalau nanti ada film lain mau bikin gitu. Oke.